Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu di dalam PWMI kita pada sore hari ini. Saya percaya kita semua di dalam pertolongan Tuhan. Kita sudah melewati Paskah kita. Kita percaya kita sudah menang dan Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita angkat pujian, kita katakan, betapa baiknya Engkau. Ia Allah, betapa baiknya dalam hidup kita. Ia sudah menyelamatkan hidup kita. Ia menyelamatkan hidup saya dan ibu-ibu. Mari kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Dia yang sudah mati dan menyelamatkan hidup kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa di surga, betapa Engkau-Nya baik dalam hidup kami. Engkau rela mati bagi kami demi menebus dosa-dosa kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah membuat kami menang Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan ya Bapa. Namun layakkan kami, sucikan hati dan pikiran kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau meninggikan karena Engkau layak menerima pujian-pujian dan penyembahan dari kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini Bapa, kami mau serahkan persekutuan kami. Biarlah Tuhan menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah roh Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kehidupan kami, menyelimuti setiap hati pikiran kami, dimanapun kami berada pada saat ini Bapa di surga. Jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Allah yang memberkati kami, biarlah kami bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kami, ibu-ibu dimanapun kami berada Bapa. Biarlah Tuhan menjadikan kami wanita-wanita Tuhan. Yes, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, karena Ia rela menyerahkan anaknya untuk menyelamatkan hidup saya dan ibu-ibu sekalian. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyembahan. Kita katakan, kasih Allahku telah membuktikan kasih-Nya. Kasih Allahku
terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi pujian ini kita katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selamat sore ibu-ibu. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sore hari ini biarlah firman Tuhan kembali menyapa kami dalam persekutuan kaum ibu-ibu di PWMI Immanuel Bogor ini. Kami sungguh mendoakan bila firman ini terus berbicara kepada kami, tidak hanya mengingatkan tetapi juga mendewasakan kami, teristimewa memperbaiki kehidupan kami. Tuhan memberkati firman-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada sore hari ini, kita membahas satu tema tokoh perempuan bernama Dorcas. Mari kita membuka satu teks firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Kita membuka Kisah Para Rasul pasal 9 36 sampai 43. Akan saya bacakan Bapak Ibu, Ibu-ibu, demikianlah bunyi firman Tuhan di dalam Alkitab kita ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda
datang berdiri dekatnya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan April ini negara kita mengenang satu sosok perempuan biasa. Perempuan dari latar belakang biasa-biasa saja. Seorang perempuan yang pendidikannya pun biasa-biasa saja. Namun satu hal yang tidak biasa dalam tokoh perempuan ini adalah kehidupannya, di mana ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, teristimewa bagi tokoh perempuan. Tokoh perempuan tersebut ialah Ibu Kartini. Hari ini kita mau juga belajar dari satu sosok perempuan yang biasa-biasa saja. Namun kisah hidup tokoh ini selalu diingat oleh banyak orang yang hidup pada zaman dahulu, bahkan kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Bahkan saya percaya tokoh ini akan juga dikenang oleh orang-orang yang hidup di zaman masa mendatang. Kenapa? Karena kebaikan hati dari tokoh ini, sehingga ia mengalami suatu hal yang sangat luar biasa yang tidak semua orang akan alami dalam hidupnya, yaitu seseorang yang bangkit daripada kematian. Kisah ini selalu akan dikenang di sepanjang sejarah hidup kekristenan. Nama orang tersebut ialah Dorcas. Ada beberapa hal, ibu-ibu, pada sore hari ini yang dapat kita ambil sebagai pelajaran, khususnya bagi kita semua, kaum ibu-ibu. Apa yang ia akan lakukan dan ia alami, ini menjadi suatu pelajaran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Dorcas adalah seorang perempuan yang biasa dan seorang perempuan yang hidup sederhana. Sebuah survei menunjukkan bahwa ada banyak perempuan yang dalam hidup ini mau menjadi perempuan yang sukses, perempuan yang berhasil, perempuan yang menonjol dibandingkan dengan perempuan-perempuan yang lain. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu? Apakah ibu-ibu mau sukses, mau berhasil, mau menonjol dari perempuan-perempuan yang lain? Saya kira bila ada dari ibu-ibu, hal itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa. Tapi satu hal yang kita pelajari dari Dorcas ini, bahwa ia memilih untuk hidup biasa-biasa saja. Ia memilih untuk hidup yang sederhana. Dari mana kita ketahui akan hal ini? Dari pekerjaannya. Dorcas adalah seorang penjahit. Dorcas bisa saja mencari pekerjaan yang lain, tetapi Dorcas dia memilih sebagai seorang penjahit. Zaman itu ibu-ibu, pekerjaan menjahit itu adalah pekerjaan biasa. Bahkan menjahit itu dianggap bukan sebagai suatu pekerjaan. Mengapa? Karena semua perempuan pada zaman itu dianggap bahwa semua perempuan itu
bisa menjahit. Jadi menjahit bukanlah sesuatu hal yang luar biasa. Dan Dorcas menjadi seorang penjahit. Ini menunjukkan ibu-ibu bahwa di mata orang lain, Dorcas ini adalah seorang perempuan yang biasa-biasa saja, yang tidak ada kelebihan dan tidak ada yang menonjol dari kehidupannya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita, dengan ibu-ibu di PWMI Immanuel Bogor ini? Apakah ibu-ibu bisa menjadi Dorcas yang memilih hidup biasa-biasa saja? Bagaimana jawaban ibu-ibu? Wah, kayaknya berat deh Boksu. Saya ini mau sukses, mau kaya, mau terkenal. Masakan saya memilih seperti Dorcas? Saya sudah sarjana, saya sudah banyak keahlian, kelebihan. Masa saya seperti Dorcas? Mungkin ada yang memberikan pendapat seperti ini. Tapi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari Dorcas, bahwa dia memilih hidup yang biasa dan hidup yang sederhana. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dorcas seorang perempuan yang banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Ada slogan yang pernah saya dengar berbunyi seperti ini kira-kira, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk apa cantik? Untuk apa sukses? Untuk apa kaya? Untuk apa pintar? Tapi kehidupannya jahat. Lebih baik hidup yang biasa-biasa saja, namun dikenal sebagai perempuan yang baik. Nah, pertanyaan saya kedua ibu-ibu, bagaimana pendapat ini? Apakah ibu-ibu setuju? Apakah ibu-ibu sependapat dengan hal di atas? Setuju atau tidak, ya, itu masalah pribadi ibu-ibu, ya. Namun inilah yang diperlihatkan Dorcas dalam hidupnya. Alkitab berkata bahwa Dorcas ini banyak sekali berbuat baik dan banyak sekali dia memberi yang namanya sedekah. Bagaimana dengan kita ibu-ibu? Ya, apakah ibu-ibu di PWMI Immanuel Bogor ini, apakah lebih banyak berbuat baik atau lebih banyak berbuat jahat? Coba saya mengajak ibu-ibu untuk merenungkan hal ini sejenak ibu-ibu. Mari coba jujur menjawabnya. Kita lebih banyak berbuat baik atau lebih banyak berbuat jahat? Ingatlah, berbuat jahat itu bukan saja merugikan orang lain. Namun bila kita melihat yang harus kita kerjakan, kita bantu, tapi kita tidak memberikan pertolongan, ingat ibu-ibu, Alkitab berkata itu sudah termasuk perbuatan jahat. Bagaimana perihal pemberian sedekah kita? Dorcas semasa hidupnya dikatakan dia banyak memberi sedekah. Kita bayangkan ibu-ibu sejenak, berapa sih penghasilan seorang penjahit itu? Tentu pasti tidak seberapa, bukan? Apalagi pada zaman itu banyak orang bisa menjahit. Untuk apa sewa orang menjahit, bayar orang menjahit, jadi sendiri aja. Ya, di sini kita melihat bahwa pasti ya pemasukan dari Dorcas ini tidak begitu banyak. Tetapi Alkitab menyaksikan Dorcas ini bahwa walaupun demikian dia masih banyak memberikan yang namanya sedekah. Ya, dia banyak memberikan sedekah. Bagi saya ibu-ibu, tokoh Dorcas ini menjadi tokoh yang luar biasa. Coba kita renungkan sejenak. Dari seluruh harta kita, seluruh uang kita, coba kita renungkan. Lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya sosial, untuk pelayanan, untuk sedekah, atau lebih banyak untuk diri kita sendiri ibu-ibu. Inilah bagi saya teladan Dorcas ini menjadi seorang tokoh yang luar biasa. Yang ketiga, Dorcas, ia seorang perempuan yang berkesan
untuk orang lain. Saya percaya Bapak Ibu ya, Dorcas ini hidupnya mengesankan orang lain. Saya pernah membaca sebuah artikel, isinya begini ibu-ibu. Untuk mengetahui seseorang itu dikenal oleh orang banyak ya, maka lihatlah ketika ia meninggal dunia. Ya, menarik ya dikatakan penulis artikel ini. Saya ulangi, untuk mengetahui apakah orang itu dikenal oleh orang banyak, maka lihatlah ketika ia meninggal dunia. Apakah ada banyak orang yang mendatanginya, yang mengunjunginya? Apakah ada banyak orang yang memberikan ucapan duka cita kepada orang tersebut? Saya membayangkan sejenak ibu-ibu, jikalau saya mati nanti, saya juga merenungkan berapa banyak orang akan mengantarkan saya ke makam terakhir itu. Saya tidak tahu ibu-ibu. Tapi yang menarik dari Dorcas ini adalah ketika dia meninggal, dikatakan Alkitab bahwa ada banyak orang yang datang kepadanya, yang mengunjunginya. Bahkan ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Dorcas ini sudah meninggal, banyak orang yang menceritakan perbuatan-perbuatan baik yang diperbuat semasa hidup daripada Dorcas ini, dan itu adalah hal-hal yang baik. Ya, Alkitab tadi mengatakan bahwa mereka membawa baju-baju yang pernah dibuat oleh Dorcas, yang diberikan oleh Dorcas kepada mereka, bukan satu dua, seluruh janda. Ya, pada waktu itu ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya pernah menghadiri satu pemakaman ibu-ibu. Ya, bagaimana orang-orang di sekitar yang di pemakaman itu menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang yang meninggal itu. Ya, saya memikirkan nanti kalau saya bagaimana ya. Bahkan ketika Dorcas meninggal, ya, teman-teman daripada Dorcas ini berupaya supaya Dorcas ini diberikan panjang umur, ibu-ibu. Ya, ini terlihat ketika teman-teman Dorcas itu meminta Petrus datang ke kota mereka. Ya, dikatakan kota Yope itu dekat dengan Lida. Lida itu Petrus ada di sana. Lalu mereka pergi ke kota Lida itu untuk meminta Petrus datang ke kota Yope. Untuk apa tujuannya? Pasti tidak lain tidak bukan adalah mereka sudah mendengar bahwa Petrus adalah Rasul Allah yang dapat melakukan suatu hal yang luar biasa, melakukan mujizat. Mereka banyak mendengar bahwa Petrus menyembuhkan yang sakit, yang buta, bahkan menghidupkan orang mati. Mereka berharap dan percaya dan juga memohon supaya Dorcas dapat hidup kembali. Semasa hidup kita, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, ada enggak orang yang mengharapkan kita ini cepat mati aja? Udah mati aja kau itu, untuk apa lagi hidup? Ya, apalagi banyak hal yang buruk yang dilakukannya, udah mati aja. Ya, kenapa enggak dari dulu aja kau mati? Menyedihkan bukan? Kalau ada orang yang menyampaikan demikian. Tetapi Dorcas, ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa ada banyak orang yang mengharapkan dia tetap hidup. Hidup Dorcas mengesankan banyak orang. Yang keempat, Dorcas seorang yang mengalami mujizat Allah. Singkat cerita, ibu-ibu, Alkitab menceritakan bahwa Dorcas itu yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Allah melalui Petrus. Dorcas mengalami yang namanya mujizat Allah. Allah masih menginginkan Dorcas ini tetap menjadi berkat bagi orang lain. Allah masih menginginkan Dorcas banyak berbuat baik kepada orang lain. Allah masih menginginkan Dorcas banyak memberi sedekah. Nah, ibu dikasih oleh Tuhan, nama Dorcas ya akan selalu dikenang. Seperti Ibu Kartini selalu akan dikenang. Bahkan dibuat mata uang ya bergambar Ibu Kartini. Pertanyaannya untuk kita, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Ibu Kartini dikenang ya, dan kalau
Dorcas juga dikenang. Pertanyaannya dengan kita adalah bagaimana dengan ibu-ibu? Bagaimana dengan ibu-ibu yang ada di PWMI Immanuel Bogor ini? Apakah nama ibu-ibu akan dikenang sepanjang masa seperti nama Dorcas ini? Bila Tuhan memberkati ibu-ibu, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau untuk seorang tokoh yang bernama Dorcas, yang bagaimana kehidupannya banyak berbuat baik dan banyak memberi sedekah. Walaupun kehidupannya pun sulit dan punya banyak masalah dan pergumulan, tetapi orang mengenalnya sebagai perempuan yang luar biasa. Bahkan seorang perempuan yang akan selalu dikenang karena dapat kembali hidup dari antara orang mati. Terima kasih atas pelajaran Dorcas kami yang dapatkan pada sore hari ini. Biar setiap kami kaum ibu-ibu di PWMI Immanuel Bogor ini, kami boleh belajar untuk boleh dikenang seperti Dorcas ini. Ada banyak kehidupan kami yang harus kami lakukan. Ajar kami Bapa untuk hati kami terarah kepada Tuhan, bukan kepada materi, bukan kepada jabatan, status, bukan karena uang dan harta, tetapi adalah karena Kristus hidup dalam hidup kami. Bila setiap ibu-ibu di PWMI Immanuel Bogor ini, kami boleh menunjukkan hidup yang sudah diberkati sehingga kami pun menjadi berkat bagi sekitar kami. Tuhan yang menyempurnakan setiap kami sekalian. Ini doa kami, hanya dan demi nama Yesus Kristus saja kami berdoa. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Ibu-ibu, mari kita akhiri persoalan kita ini pada sore hari ini. Kami undang untuk kita semua berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita dan terimalah berkat yang dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus tetap memelihara, memimpin dan memberkati kaum ibu-ibu di PWMI Immanuel Bogor untuk terus berbuat baik dan banyak memberi sedekah. Lakukanlah mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan duduk, kita mengambil waktu sejenak untuk bersyukur dalam waktu teduh kita.
Amin. Baik, ibu-ibu, selamat sore. Tetap jaga kesehatan, terus semangat ya. Terus hidup berkenan kepada Allah. Sampai jumpa di pertemuan kita TWMI minggu depan. Salam.